Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahraini. Saya akan menjawab soal remedial perikatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad fasad dan akad mauquf. Akad fasad adalah akad yang tidak sah karena aspek di luar pokok akad yang menyalahi syariat sehingga akad dipandang rusak atau tidak sempurna. Contoh dari akad fasad ialah seseorang yang melaksanakan jual beli di warung makan sedangkan warung tersebut tidak memberi harga atau label di warungnya. Selanjutnya yaitu akad mauquf, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakannya. Contoh dari akadnya yaitu anak yang muajiz yang belum balik sehingga dia harus minta izin dengan wali anak tersebut. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, anak yang muajiz itu ialah anak yang melaksanakan akad. Soal yang kedua yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan antara onhah materda atau dikatakan dengan bahasa lain PMH. Perbedaan antara onhah materda atau PMH dan wan prestasi dalam KUA Perdata. Persamaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah kedua tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan batal demi hukum dan dapat dibatalkan dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Menurut sumber-sumber yang saya dapatkan yaitu http://pn.tahuna.go.id, yaitu batal demi hukum itu ialah perjanjian dari awal hingga akhir tidak menimbulkan perikatan atau perjanjian, sehingga batal demi hukum dikatakan. Yang dapat dibatalkan ialah dari awal hingga akhir itu ada perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga pembatalan tersebut bisa dibatalkan oleh hakim atau majelis hakim. Saya akan menjawab soal berikutnya. Mengapa pencampuran utang dapat menghapuskan perikatan? Jelaskan dan berikan contohnya. Menurut pendapat jawaban yang saya dapatkan, pencampuran utang dapat menghapuskan perikatan karena sama-sama saling mempunyai kepentingan atau mempunyai tanggung jawab atau perikatan antara kedua belah pihak masing-masing. Contohnya, si A mempunyai utang dengan si B 10.000. Si B lalu ngutang balik ke si A 10.000 juga. Maka pencampuran utang tersebut dihapuskannya perikatan dari awal karena nominal jumlah keduanya sama. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya mohon maaf salah dan khilaf atas jawaban yang saya berikan. Semoga jawaban yang saya berikan untuk bisa menambahkan nilai remedial saya. Terima kasih saya ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.